harus pakai hati agar luka-luka di sini bersih. Dendamnya kerilis, marahnya kerilis, arogansinya kerilis. Ngaji udah, zikir sudah, baca Quran sudah, sedekah sudah, satu yang berat belum hilang-hilang di diri aku, Ustadz, apa? Sifat sombong. Ibu tahu ada istilah narcissistic personality disorder. Kalau kayak gini dari muka-mukanya saya lihat alhamdulillah tidak ada yang narsis. Karena udah 50 tahun ke atas apa yang mau dinarsiskan ya kan. Narcissistic personality disorder itu gangguan jiwa, gangguan emosi. Itu karena 4 faktor. Nah, faktornya itu faktor-faktor yang paling dibenci oleh Allah. Maka kalau itu ada pada diri kita, resonansi kita lemah. Ingat ya, kalau itu ada pada diri kita, resonansi kita lemah, maka nggak bahagia. Frekuensi kita nggak kuat. Nyari Allah nggak dapat. Maksudnya apa? Saya kasih contoh. El Sinta itu di 900. Ibu mau cari El Sinta, dia mau dengerin berita. Ibu gesernya ke 901. Krecek. Ibu geser lagi ke 902, makin jauh, makin berisik. Gak dapat. Ibu harus dapat di 900. Kalau kita analogikan, kita kiaskan, Allah ada di 900, berarti kita juga harus nyetelnya ke 900. Kalau kita di 901, kita nggak ketemu. Atau 900 udah pas, tapi begitu makin jauh ke Cipularang sana, hilang. Jadi kalau ibu pengen deket, pengen bahagia, pengen tenang hidup, resonansinya diperkuat, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, dan jauhi sifat-sifat yang paling dibenci oleh Allah. Narcissistic personality disorder itu adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah. Kenapa? Gabungan 4 sifat. Yang pertama sifat sombong. Bagaimana mau doa diijabah? Kita merasa diri kita hebat, merasa diri kita paling pintar, merasa diri kita paling soleh, perasaan sudah hijrah, punya perasaan paling benar. Hijrah baru kemarin udah kayak perasaan paling benar, sehingga memutus mata rantai persahabatan. Sahabat-sahabat lamanya ditinggal, komunitas lamanya ditinggal. Itu sombong. Merasa paling pintar sombong, merasa paling kaya sombong, merasa paling beda sendiri sombong, merasa paling cantik sombong. Itu. Merasa paling soleh sombong. Kalau sudah punya merasa ini, merasa itu dan lain-lain tadi, pasti sepele lihat orang lain. Udah pasti. Kalau sudah pasti melihat orang lain sepele, biasanya orangnya nggak mau dengar nasihat. Insya Allah di ruangan ini nggak ada yang sombong. Karena apa? Semua datang mau dengar nasihat. Itu aja tandanya. Kalau orang sombong nggak mau dengar nasihat. Yang kedua, sifat yang dibenci oleh Allah itu adalah sum'ah, pamer. Suka pamer, bawa tas biar dilihat orang, pakai baju beda biar kata orang beda sendiri, biar kelihatan dominan. Semua orang pakai hijau, dia pakai merah. Semua orang dress code-nya ungu, dia pakai kuning, biar kelihatan dominan. Pengen pamer.
Ngundang orang ke rumah makan bukan pengen ikhlas, bukan karena ikhlas, biar orang tahu bentuk rumah saya. Kalau ngomongin anak, ngomongin kesuksesan, anak saya di sini, di sini, di sini. Ya kan? Kerjaannya ini, dia sukses, rata-rata sukses anak saya. Seperti yang dulu saya katakan, ditanya anak ibu berapa? Harusnya jawabannya 3. Anak ibu berapa? 1 di Inggris, 2 di Prancis, 3 di Pamulang. Kasihan yang di Pamulang itu yang terakhir. Yang 2 Inggris Prancis, yang ketiga di Pamulang. Orang Pamulang ketawa. Ya minimal kalau 1 Prancis, 2 Inggris, 1 di Singapura gitu ya Bu. Atau 1 di mana? Prancis, 2 di Inggris, yang ketiga di Joglo gitu kan. Kira-kira gak enak gitu. Ditanya berapa anak ya 3, berapa anak ya 4. Nggak usah dijawab 1 di Prancis, 1 di Inggris, 1 di Belanda. Ya kan? Bapak ada Bu? Ada, direktur utama sekarang. Orang ditanya bapak ada, udah selesai. Pamernya itu loh. Bapak ada Bu? Ada, direktur utama sekarang. 2 perusahaannya dia. Apa tuh maksudnya itu? Itu namanya sum'ah. Alhamdulillah masih kerja. Karena sudah begitu biasanya orangnya ujub, bangga. Salah satu penyakit pendukung narsistik personality itu apa? Orangnya bangga. Ya. Bangga sama dirinya itu. Makanya ada istilah sombong akibat halusinasi. Menghayal. Perasaan langsing padahal gemuk. Jalannya tuh dilangsing-langsingin, biasa aja. Perasaan tinggi padahal pendek. Perasaan pintar, kalau ngomong di TV itu kayak paling pintar. Lepas-lepas kacamata biar kelihatan keren. Padahal ya Allah, ngomong gak nyambung. Ditanya host apa, jawabnya apa. Yang keempat, pasti riya. Udah pasti butuh pencitraan. Datang ke masjid bukan ngaji, biar orang tahu siapa gua. Dari rumah ditanya, mama bawa mobil? Enggak lah Pak, sama supir. Supirnya di jalan aja mapping, nggak masuk ke masjid, di dalam masjid ada parkiran, masuk supirnya di situ biar orang tahu gua bawa supir. Nah itu apa? Ria. Ya kan? Makanya ada istilah pencitraan. Nah itu gabungan itu penyakit itu, kalau udah penyakit fisik namanya kanker. Udah berat. Ada penyakit itu, Allah nggak sayang sama kita. Fir'aun disiksa oleh Allah gara-gara itu. Qarun disiksa oleh Allah gara-gara itu. Ya kan? Anak Nabi Nuh disiksa oleh Allah gara-gara itu. Maka resonansi nggak kuat. Kalau resonansi nggak kuat, doa terasa kering, ibadah terasa kurang. Gak damai, gak bahagia. Nah, kalau kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, makin kuat iman kita kepada Allah, itu artinya resonansi kita kuat. Kalau resonansi kita kuat, berdoa itu kadang-kadang diem saja kita jemaah. Ustadz, yang Ustadz Andian bilang itu benar loh. Aku lagi nonton TV, kata dia. Aku lihat nonton TV itu cerita berita umroh gitu. Lihat ya Allah.